Sahabat iDream sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita bersama Ustadz Abdullah Haidir LC. Beliau sudah menulis 30-an buku ya? Ya, kecil-kecil. Ya, dan salah satunya adalah berbicara tentang fikih Islam ya, dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga perbedaan fikih ya dalam penerapannya. Ustadz Haidir, bagaimana kita menghindari prasangka buruk tadi, ya? Terutama terhadap korban atau keluarga korban, misalnya yang terkena wabah tadi. Ya, ini memang dalam Islam pun memang ada, kita dianjurkan untuk punya atifiyah ya. Atifiyah itu semacam emosional ya, atau bahasa kita mungkin ghirah, semangat keagamaan dan semacamnya. Tapi tetap semua itu harus terkontrol, ya, terukur. Ya. Sebab kalau tidak, dia pun akan kehilangan kendali. Ya. Justru keluar juga dari nilai-nilai syariat. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takdir itu apapun bentuknya, ya, takdir yang sifatnya kauni, ya, takdir yang sifatnya kauni, apapun bentuknya bukan penentu seseorang mulia atau tidak. Seorang misalnya sehat, selamat, tidak lantas mulia di sisi Allah. Orang sakit, gagal, bahkan bisa sampai mati, tidak lantas hina. Dan itu berlaku untuk apa saja. Ya, orang kena kecelakaan lah, kena apa begitu ya. Tidak menentukan dia baik buruknya di sisi Allah. Jadi nggak boleh ada stigma ya. Nggak boleh ada stigma. Ya. Ketetapannya adalah justru pada sikapnya, amalnya, keimanannya. Dan bagi kita, bagi orang yang sudah meninggal selagi dia mukmin, maka kita layak untuk husnuzon kepada dia. Ya, dan berharap kebaikan-kebaikan buat dia. Di masa lalu kan sahabat besar yang jadi korban apalagi kenyataan begitu. Ya, dan itu banyak terjadi. Jadi sekali lagi ini masalah-masalah yang sebenarnya kalau secara dasar kita pahami dia clear. Ya, dia clear bahwa permasalahan ini boleh jadi dan sangat mungkin menimpa siapapun jika sebab-sebabnya ada. Maka kaidah kita kembali kepada perkara dasar. Kalau memang menimpa seseorang, ya jika dia, apalagi bagi kita dia baik orangnya, mukmin dan lain sebagainya, maka tidak ada yang paling pantas kita sikapi kecuali kita memohonkan kebaikan buatnya dan kita berhusnuzon kepadanya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Bahkan orang yang meninggal ya karena penyakit menular ini, dalam satu riwayat disebutkan dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya, jadi sebenarnya bukan stigma lagi harusnya. Harapan yang lebih besar bahwa insya Allah dia syahid. Apalagi misalnya dia terkena ketika perjalanan umroh misalnya, apalagi, atau kebaikan lainnya. Ya. Artinya kalau kehidupannya baik saja sudah cukup. Ya. Dan meninggal karena penyakit ini penyakit itu bukanlah perkara yang kemudian membuat kita mudah memberikan stigma. Bagaimana membangkitkan solidaritas ya buat tetangga misalnya yang kenal di kampung? Ya, ini memang juga sekali lagi sekian untuk kesekian kalinya hikmah di balik musibah ini ya, di mana harusnya perkara-perkara seperti ini menumbuhkan ya, upaya atau sikap saling membantu, saling menguatkan ya, saling tolong menolong ya, baik secara psikologis ya, secara mental saling menguatkan ya, jangan juga kita mudah menjatuhkan mental seseorang atau masyarakat secara umum, apalagi dengan misalnya info-info yang tidak terlalu kuat validitasnya. Ya, bisa juga dengan doa-doa kita dan juga bisa dengan tenaga kita atau dengan harta kita. Bisa jadi ada orang-orang yang dengan kondisi seperti sekarang memang sangat kesulitan. Ya, mau tidak mau pasti akan memberikan efek ekonomi yang tidak sedikit. Nah ini memang tantangan khusus bagi kita untuk ya, walaupun barangkali sulit. Ya, akan tapi jangan kemudian menutup diri kita dari upaya untuk berbagi dan membantu. Justru itu merupakan salah satu upaya kita untuk dapat terhindar ya dari musibah ya, sebab telah maklum ya, sangat dikenal ya bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah dapat menolak bahaya dan musibah. Itu bagian dari pemahaman yang telah diajarkan kepada kita sejak lama. Ya, jadi termasuk kalau kita membaca kunut nazila misalnya, doa-doa. Ya, betul. Ya. Termasuk doa-doa untuk kita, untuk kaum muslimin. Ya, ini juga harus dihidupkan, ya, dibangkitkan. Artinya kita ingin bukan cuma kita bersama-sama, ya, bersama masyarakat untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Bagus kalau sekarang dihidupkan komunikasi antar
komunitas ya, mungkin apakah biasa di RT ada grup gitu atau di forum pengajian berbagi informasi ya, asal jangan bablas ya, menambah apa namanya info yang kadang-kadang tidak berdasar hoax ya. Ya, padahal kita pernah bangsa Indonesia mengalami bencana seperti tsunami di Aceh. Itu. Dan itu sangat tinggi kan, solidaritasnya luar biasa. Kembali, ya. Dan masyarakat bisa bangkit lagi setelah bencana ini, insya Allah lebih kuat ya. Betul, ya, dan insya Allah. Dan kembali tadi menjaga prinsip-prinsip penting ya, pola hidup sehat dan bersih misalnya. Demikianlah perbincangan kita sahabat iDream sekalian dengan Ustadz Abdullah Khaidir berkaitan dengan sikap umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap bencana. Mudah-mudahan bencana ini segera bisa ditanggulangi ya. Amin, amin, insyaallah. Dan juga dengan kerjasama tadi gotong royong ya, ta'awun di antara kita untuk membantu bagi para korban, ya, termasuk tadi ya misalnya memberikan masker gratis atau sanitizer kepada rumah-rumah ibadah ya, agar kebersihan tetap terjaga. Sampai berjumpa pada perbincangan bincang aktual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.